Nah, jadi yang paling gede ini penurunannya adalah BRI. Nah, tapi sebagai investor kan kita nggak mungkin hanya wah, dia turun kita beli, kelihatan. BCA emang the best lah kalau soal rasio kecukupan modalnya, gitu kan. Nah, yang paling jelek itu siapa? Oke, hari ini gue mau ngegali saham banking terbaik versinya Bro Rifan. Thank you nih bro, udah datang. Thank you juga. Sebenarnya maunya sih lu datangnya itu tanggal 6 Desember maunya. Waktu saham banking lagi turun-turunnya. Kita lagi dapat flash sale itu. Cuman sayangnya ya namanya schedule nggak bisa dipaksa lah gitu. Cuman hari ini lumayan juga. Hari ini soalnya lagi terkoreksi. Jadi semoga nanti pas videonya publish, harga lebih turun lagi. Jadi teman-teman bisa dapat diskon. Jadi gue pengen ngegali apa saham banking terbaik menurut Bro Rifan. Lalu kita juga bahas saham-saham yang lain lah ya. Misalnya kayak Unilever. Kemarin yang baru lagi hype kan juga baru IPO ADI gitu misalnya. Dan kalau bisa Pani juga pengen dengerin pendapat tentang Pani. Siap. Oke, pertama langsung bro, menurut lo apa saham banking yang terbaik menurut lo? Oke, jadi kalau kita bicara saham banking terbaik, ini sebenarnya definisi terbaik apa yang dulu paling nih? Condong. Yang paling cuan kan? Gini, mungkin definisinya itu adalah kita ngomongin asymmetric bet lah. Asymmetric bet itu kan artinya apa yang potensi cuannya itu tertinggi, dan resiko downside-nya itu terendah. Oke. Nah, kenapa gue tanya itu? Karena kan goals orang beda-beda nih. Ada yang gue nggak butuh cuan gede-gede banget, yang penting stabil. Ya kan? Ada yang, oh enggak, gue justru tadi pengennya cuan lebih gede. Nah, berarti kita sepakat yang kedua ini ya, yang lebih cuan ya. Nah, jadi kalau kita bicara big banks ya, kan ada BCA, BMRI, BBNI, BBRI. In my opinion, yang menarik menurut gue saat ini adalah BRI. BRI, gitu. Kenapa? Karena kalau menurut gue, satu, nah ini gue ada beberapa data gue show, show dulu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat nih, jadi kalau kita bicara 4 bank terbesar di Indonesia ya, BRI, BCA, Mandiri, sama BNI, ini matriks-matriks yang kita perlu perhatikan nih sebagai investor. Jadi kalau misalkan BRI ini data per kemarin ya? Ini data terakhir. Berarti per 11 Desember lah ini. Betul, datanya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, misalkan ada beberapa rasio nih, ada CAR, ada cost income ratio, ada NPL, ada NIM, ada CASA, ada LDR. Ini mungkin gua nggak bahas teknis ya, Bro ya. Tapi intinya kalau lo lihat yang hijau itu adalah yang the best, kalau yang kuning ke orange itu agak yang the worst lah gitu. Nah, jadi kalau kita bicara big banks terbaik ya, yang paling banyak hijaunya sebenarnya di sini kelihatan BCA. Nah, cuma sayangnya BCA itu nggak diskon ibaratnya. Even though kemarin ketika sempat turun kan mendekati 10.000. Mendekati 10.000. Mendekati 10.000 menurut lu nggak diskon? Menurut gua nggak diskon. Nanti gua ada datanya juga di pertengahan gitu. Jadi nggak diskon ya kan. Nah, tapi BRI di sebelah kiri itu dia terbaik itu pertama adalah dari segi NIM-nya. Nah, NIM-nya ini adalah net interest margin, dia 7,7, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena dia juga bermain di segmen mikro. Ya kan, nah jadi segmen mikro itu sebenarnya lebih cuan nih dibandingkan dengan segmen consumer atau segmen corporate yang marginnya lebih kecil. Lu boleh ini nggak bro, bantuin jelasin dari atas ke bawah lah ya, kayak artinya itu apa? Maksudnya kayak CAR 26% artinya apa? Kenapa BCA 29% itu lebih bagus daripada Mandiri 20%? Lalu kayak NIM 7% itu apa? Jadi pertama itu CAR. CAR itu adalah capital adequacy ratio. Nah, jadi capital adequacy ratio itu adalah rasio kecukupan modal. Ibaratnya semakin gede, semakin baik ya. Kenapa? Karena kemungkinan bank untuk mengalami kerugian itu akan semakin kecil. Nah, dari sini kelihatan BCA emang the best lah kalau soal rasio kecukupan modalnya gitu kan. Nah, yang paling jelek itu siapa? Mandiri. BRI itu ada di mana? Ada di nomor 2. Tuh kan. Yang kedua adalah cost income ratio. Nah, cost income ratio ini adalah seperti BOPO. BOPO itu kayak beban operasional dibandingkan dengan pendapatan, tapi bedanya cost income ratio ini adalah beban operasional dikurangi dengan CKPN-nya dulu. Nah, jadi intinya adalah semakin kecil semakin baik, namanya juga cost ya, rasio cost. Nah, kalau dilihat di sini yang paling jelek siapa? BNI. Nah, BRI ada di mana? Ada di tengah-tengahnya. Jadi dia lebih baik dibandingkan dengan BNI, tapi tidak lebih baik dibandingkan dengan BCA, seperti itu. NPL itu adalah non-performing loan. Nah, non-performing loan itu ibaratnya adalah kredit macet. Jadi kalau misalkan misalkan ada penyaluran kredit 100M, terus kemudian yang macet 1M, berarti NPL-nya 1%. Nah, kalau di sini kita lihat nih, NPL-nya yang paling kecil siapa? Itu adalah ternyata Mandiri.
ya kan? Nah, yang paling gede siapa? BRI, ya kan, dia 1% untuk NPL netnya dan 2,9% untuk NPL grossnya. Nah, NIM itu adalah sorry bro, bedanya NPL gross sama NPL net apa? Oh ya, NPL gross itu adalah gini. Jadi kalau di bank itu ada 5 kategori, bro. Kategori pertama itu adalah kredit yang lancar. Kategori kedua itu adalah dalam perhatian khusus. Nah, kategori ketiga apa gitu namanya 3, 4, 5 itu yang makin gede itu makin macet. Kemungkinan kolektibilitasnya itu semakin kecil gitu. Nah, jadi kalau yang NPL gross itu menghitung berapa nih kredit yang masuk ke dalam kategori 3, 4, dan 5. Ya kan? Nah, sementara NPL net itu hanya yang masuk ke dalam kategori 5 gitu dibandingkan dengan seluruh kredit yang disalurkan. Nah, intinya semakin kecil NPL-nya itu semakin baik. Artinya kan kredit macetnya semakin kecil ya, semakin sedikit. Nah, berarti ini true ya, kan kemarin kan ada sentimen judol segala macam kan. Betul. Ini ke-reflect di sini nih. Ke-reflect di sini. NPL-nya terbesar gitu. NPL-nya terbesar, BRI memang kalau dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Tapi masih di bawah batas aman lah. Karena kalau NPL itu kita ambil di bawah 3% itu masih safe enough lah. Seperti itu. Nah, NIM tadi BRI itu paling gede. Kenapa? Karena tadi dia bermain di segmen bawah. Ya kan, sementara kalau BCA, Mandiri, BNI itu kan banyak main di segmen menengah, kemudian segmen corporate gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau lo perhatiin antara NIM sama NPL ini memang ada korelasinya. Ya tadi, segmen bawah ini sebenarnya kalau dibilang lebih cuan karena marginnya bisa lebih gede. Tapi risikonya juga lebih gede. Makanya kenapa NPL-nya lebih tinggi juga seperti itu. Ya, kemudian ada namanya CASA. CASA itu kayak current account to saving account ratio. Nah, jadi CASA ini menggambarkan seberapa besar sih dana murah yang bisa dihimpun oleh si bank-bank ini untuk meraih dana pihak ketiga. Jadi rumusnya itu adalah giro plus tabungan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Ya, yang mahal itu hanya deposito. Jadi itu nggak dimasukin. Nah, di sini menunjukkan bahwa BCA itu paling bagus. Kenapa? 82% dana pihak ketiganya BCA itu adalah berbentuk tabungan dan giro. Depositonya cuma 18%. Nah, sementara BRI 64% adalah dalam bentuk tabungan dan giro, 36% adalah dalam bentuk deposito. Ya, ini supaya teman-teman tahu ya, makanya teman-teman banyak banget. Gue kenal orang-orang yang kaya juga bro, mereka cuma taruh di BCA tabungan doang. Depositonya kagak ada. Banyak bro gitu ya. Ini kelihatan angkanya di sini. Karena kecil banget. Ya kan? Iya. Gitu. Ya, ini mindsetnya soalnya orang-orang yang taruh duit di BCA itu tuh bukan cari cuan. Mereka caranya aman, comfort gitu-gitu kan. Makanya mereka punya cost rendah sekali. Rendah sekali. Iya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya LDR. LDR di sini bukan long distance relationship bukan ya. Ya, tapi loan to deposit ratio. Jadi ibaratnya ini dari dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh bank, berapa nih yang berhasil disalurkan kembali gitu kan. Nah, yang sehat itu sebenarnya ada di range 80 sampai 100%. Nah, tapi ibaratnya di tengah likuiditas yang sekarang lagi ketat nih, Bro, justru kayak Mandiri, BNI itu udah 90%-an ya. Itu udah apa ya? Ruang pertumbuhannya tuh udah tipis gitu. Nah, sementara BRI sama BCA itu masih punya ruang karena dia masih bisa ada potensi upside-nya gitu. Nah, jadi yang ideal tuh 80 sampai 100%. Nah, balik lagi kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau yang dalam kondisi normal ya, ceteris paribus semua harga lagi normal ya, BCA terbaik. Tapi masalahnya sekarang pas kita podcast nih situasinya lagi tidak normal gitu kan, banking tadi turun. Nah, jadi kalau nanti gue akan jelaskan kenapa menurut gue BRI masih yang terbaik kalau dibandingkan dengan 4 ini. Jadi dari segi fundamental dia terbaik dari segi NIM, tapi memang dia terjelek dari segi NPL-nya. Jadi karena segmennya dia gitu bro. Nah, gue mungkin lanjut ke BRI. Nah, jadi kalau kita lihat di sini BRI ini di antara big banks lainnya dia satu penurunan harga sahamnya paling besar. Jadi per kita podcast di 4.380 4.330-an ya, itu turun sekitar 23-24% year to date. Ya kan? Sementara BCA kemarin sempat turun tapi sekarang udah naik lagi kan ya, mungkin positif 5%. Kemudian yang juga turun itu BNI, tapi juga paling turunnya kalau year to date itu paling negatif 5%. Nah, jadi yang paling gede ini penurunannya adalah BRI. Nah, tapi sebagai investor kan kita nggak mungkin hanya wah, dia turun kita beli. Ya, nggak bisa gitu dong. Ya kan, karena kalau misalkan turun kita hajar beli,
Tau-taunya dia makin turun lagi, ya kita malah rugi. Jadi strategi lu apa tuh? Nah, nanti gue jelasin dulu. Oke, siap. Ya kan? Nah, jadi pertama kita lihat dulu nih, kenapa si BRI ini turunnya paling gede dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Nah, pertama kita lihat dulu nih pendapatannya. Nah, kalau gue suka ngelihat gini, Bu. Kalau gue suka ngelihat, pertama adalah dia dari segi pendapatannya sama dari segi loan outstanding-nya atau penyaluran kreditnya itu bertumbuh nggak sih? Itu udah paling metrik paling basic lah. Jadi ibaratnya kan kalau bank itu harus loan-nya semakin lama semakin besar. Nah, kalau kita lihat di sini loan outstanding-nya atau penyaluran kreditnya masih tumbuh, ya kan? Kemudian pendapatan bunganya juga masih tumbuh dengan CAGR sekitar 10,7%. Berarti sampai sini masih fine-fine aja ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Nah, kita lihat lagi dari dana pihak ketiganya. Ternyata dari dana pihak ketiganya juga masih bertumbuh kok. Nah, cuma memang, di sini ada yang namanya cost of fund nih, Bro. Cost of fund itu ibaratnya gini, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh si bank dalam mendapatkan dana pihak ketiga tadi. Nah, kalau misalkan sekarang kan era suku bunga lagi tinggi nih, Bro. Nah, bank-bank termasuk BRI pasti cost of fund-nya akan naik karena tadi tuh kalau kita relate ke slide yang awal, dia punya cacat cuma 64%. 35-36%-nya adalah dalam bentuk deposito. Kebanyakan taruh di deposito lah. Deposito. Jadi kalau misalnya bunganya itu naik, dia sensitif banget. Betul. Nah, karena sensitif banget, maka cost-nya juga naik. Bener. Ya, itu jadi beban nih buat si bank, gitu kan, buat BRI. Berarti ini kita udah identify nih, problem pertama adalah di cost of fund-nya, seperti itu. Nah, hal tersebut yang membuat kenapa kok laba kotor BRI meskipun secara nominal naik, tapi secara marginnya turun dari 71% menjadi cuma berapa nih? 65%. Gitu, karena tadi cost of fund-nya naik, maka gross profit margin akan turun. Nah, itu udah satu faktor, ya kan? Nah, faktor kedua, nah ini yang menjadi isu yang cukup sensitif buat BRI tahun ini, yaitu kenaikan CKPN. Nah, di mana kalau kita lihat nih CKPN-nya naik cukup signifikan nih, Bro. Ya, dari... Tolong jelasin, Bro, apa itu CKPN, Bro? Sorry. Ya, jadi CKPN itu adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, jadi buat teman-teman ketahui gini, kalau misalkan bank menyalurkan kredit, ya kan, terus kemudian ada tanda-tanda nih, wah ini kayaknya konsumen yang A, B, C ini akan gagal bayar. Nah, by regulation, si bank ini harus mencadangkan yang namanya CKPN tadi, supaya apa? Kalau ternyata udah bener-bener nggak bisa ditagih, udah dicadangkan dulu. Gitu, jadi kan kita mau ambil risiko terburuknya kalau benar-benar nggak bisa bayar, si bank ini masih untung atau jangan-jangan dia rugi. Kalau rugi kan bahaya banget, ya kan. Nah, jadi si bank harus mencadangkan CKPN-nya dulu, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini 2023 full year, ya itu 29,5 triliun rupiah. Nah, di Q3 9 bulan 2024, ya berarti kan baru 9 bulan tuh, belum full year, itu sudah 32 triliun. Nah, jadi artinya CKPN yang dibentuk oleh si BRI 9 bulan di 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan 2023. Nah, kenapa? Ya tadi, karena di kalangan bawah itu masih lagi marak judol, ya kan. Kemudian kan kemarin juga restrukturisasi kredit juga dihentikan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, jadi CKPN-nya ini meningkat, ya kan. Nah, ini adalah masalah kedua. Jadi masalah pertama tadi adalah cost of fund, karena suku bunga naik. Masalah kedua ini adalah CKPN, karena ya di masyarakat kelas bawah ekonominya lagi goyang lah, seperti itu. Ya. Nah, hal tersebut kalau kita lihat ke dalam laba usaha, ternyata laba usahanya masih naik, cuma memang secara marginnya, operating profit marginnya turun dari 38,9% menjadi 34,9% gitu. Tapi kalau misalkan CKPN-nya nggak sebesar yang sekarang, harusnya bisa lebih cuan lagi gitu. Nah, kemudian, ini lanjut ke bottom line-nya. Secara bottom line sebenarnya masih tumbuh, BRI, masih tumbuh sekitar 4%-an. Tapi balik lagi nih, net profit margin-nya turun dari 30% ke 27%. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun tadi si CKPN-nya naik 50%-an, ya kan, cost of fund-nya juga naik,
sebenarnya BRI ini masih bisa bertumbuh, cuma pertumbuhannya ini agak flat. Kalau kita bandingin misalkan dengan bank-bank lain yang mungkin masih bisa tumbuh double digit, ya profitnya, BRI tahun ini cuma single digit. Nah, kejamnya di bank itu adalah kalau labanya itu hanya bertumbuh single digit, itu udah dianggap bad performance. Nah, itulah kenapa market kemudian mempanis lah, kita bilang harga saham BRI ini lebih besar dibandingkan dengan bank-bank lainnya gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kenaikan CKPN ini pertama kalinya terjadi dalam industri perbankan? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? 2020 gue pernah punya pengalaman juga, bro. Yang waktu itu CKPN naik signifikan itu ada Bank BNI. Nah, Bank BNI waktu COVID itu paling gede kenaikan CKPN-nya dari 8 triliun jadi 24 triliun. BRI tadi cuma 50%. BNI itu naik 3 kali lipat. Waktu itu harga saham BNI dihajar lebih parah lagi. Kalau ini kan tadi masih turunnya 25%-an lah ya. BNI waktu itu dihajar sampai 50%, habis gitu. Nah, tapi di situ gue memanfaatkan kesempatan. Nah, sama halnya gue melihat di BRI ini juga ada pattern yang sama. Cuma memang nggak 100% sama karena marketnya beda. Ya kan, BNI banyak di corporate, BRI banyak main di mikro. Ya kan, nah jadi ini memang risikonya sedikit lebih tinggi. Tapi kalau gue ngelihat, rasanya sekelas BRI, they know what to do lah. Gitu. Jadi masalah CKPN ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan, tapi kita sebagai investor justru kalau menurut gue bisa melihat kesempatan ketika orang lain fear. Itu sih menurut gue. Dan apalagi kalau gue tambahkan satu lagi nih, kita bicara soal dividen forecast-nya ya. Di harga sekarang nih di sekitar 4.300, 4.400-an pas kita podcast ya. Kalau gue hitung, dengan asumsi BRI akan membagikan dividen 85% dari laba bersihnya. Nah, kalau perhitungan gue, harusnya dia akan bagi sekitar 337 rupiah per lembar saham. Yang artinya kalau kita bagi dengan harga sekarang ini, dividen yield-nya itu adalah sekitar 7,7%. Nah, kalau kita bandingkan dengan bank-bank lainnya, BRI itu lebih gede kasih dividen. Bahkan kalau kita bandingkan dengan obligasi pun, dividennya BRI masih lebih gede, plus potensi upside gitu. Nah, jadi dan ya akan kalau misalkan mau dipegang long term juga bisa karena ya dividennya bahkan bisa mencapai double digit di tahun 2027, 2026 seperti itu. Jadi kalau menurut gue sih ya itu, kalau di kondisi sekarang BRI memberikan valuasi yang menarik. Nah, kalau kita bicara soal valuasi nih bro, ya tadi kan benar BCA sempat turun ke 10 ribuan, Bank BNI kemarin turun ke berapa tuh ya? Gua agak lupa angkanya, Bank Mandiri juga. Tapi kalau kita lihat ya by data, BRI itu paling atraktif. Kenapa? Kalau kita lihat di kiri ini ya bro ya, dia itu sekarang PBV-nya memang 2 kali. Ya kan, masih lebih kecil BNI. BNI itu sekitar PBV 1,15 kali, ya kan? Tapi kalau kita perhatikan secara historical, BRI ini ya sekarang itu divaluasi di bawah 2 standar deviasi. Jadi artinya gampangnya itu kayak di bawah rata-rata lah gitu. Nah, BCA ya justru 1 di atas standar deviasi, ya berarti lebih mahal dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. BNI juga sebenarnya terdiskon saat ini, tapi hanya di bawah 1 standar deviasi gitu ya. Bank Mandiri sekarang ada di fair value-nya dia, di standar deviasinya. Nah, jadi kalau kita bicara by data, BRI menurut gue lebih menarik, lebih memberikan potensi cuan, baik dari sisi potensi upside maupun dari sisi potensi dividen, tapi memberikan, tapi diimbangi juga dengan risiko yang lebih gede juga. Karena dia masih harus fight dengan segmen mikronya dia. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini menarik bro, soalnya BRI ini kan udah sering di ngomongin lah, kalau misalnya dari segi value investing ya. Udah sejak 5.000 gitu. Buy the dip. Nah. Terus ternyata ada the dip of the dip. The dip of the dip of the dip. Terus lanjut terus bro. Lanjut lagi sampai ke 4.000 kemarin 4.100 sekian gitu kan. Dan yang paling deres keluar gue itu kan asing kan. Yes. Asing deres banget keluarnya. Dan
ini retail tercinta di Indonesia ini coba memikul, tapi terlalu berat. Nah itu kenapa bro? Asing sampai segitu derasnya keluar. Given di ini, maksudnya mereka bukan orang bodoh lah, ya kan? Mereka ini orang-orang pintar juga. Bisa dibilang edukasinya mungkin secara average rata-rata biasanya lebih di atas Indonesia. Tapi kenapa mereka nggak lihat opportunity yang lu lihat? Oke. Ada dua hal bro, kalau menurut gue. Pertama adalah faktor makro, kedua adalah faktor mikro. Pertama kita bahas faktor makronya dulu. Jadi benar, BRI termasuk big banks lainnya itu juga sempat turun pas bulan April hingga Juni. Yang tadi lo maksudkan itu kan di bulan Juni itu di sampai 4.100. Itu lebih ke arah makro. Kenapa? Waktu April itu kita ingat waktu itu lagi perang antara Iran dan Israel. Ya kan? Nah, pas perang Iran dan Israel, The Fed mengumumkan bahwa mereka akan menunda penurunan suku bunga. Ya kan? Nah, ketika mereka mengumumkan penurunan suku bunga, langsung capital outflow terjadi secara besar-besaran. Ya, sasaran paling empuk adalah big bank karena ya asing paling banyak di sana, gitu kan. Itu faktor pertama adalah makro. Nah, faktor kedua adalah mikro. Nah, kalau misalkan ada sejumlah bank lain yang juga outflow, kenapa BRI ini yang paling besar? Nah, ini masalah appetite sebenarnya, Bro. Jadi kalau gue melihat investor asing itu sekarang punya appetite yang sedikit kurang favorable di segmen mikro. Nah, jadi kenapa bank seperti BRI ini secara outflow-nya itu lebih besar, lebih deras dibandingkan dengan Bank BCA, Bank Mandiri. Ya, jadi karena ada appetite yang sedikit berubah, gitu. Nah, tapi kalau kita udah lama di market, sebenarnya itu cuma akal-akalan belaka menurut gue. Kenapa? Karena gini, mereka harus tahu bahwa segmen bank itu adalah saham yang dicintai oleh umatnya. Mereka tahu kalau misalkan mereka buang barang, retail juga akan buang barang lebih gila lagi, panic selling lah ibaratnya. Sehingga apa? Sehingga ketika harganya ini sudah menyentuh harga yang mereka inginkan atau momentumnya pas, mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Apalagi kalau kita bicara, ini sedikit agak teknis ya. Kalau waktu di pertengahan tahun ya, kurs rupiah itu masih ada di sekitar 15.200-an something, seingat gua, 15.100, 15.200. Sekarang itu kan udah 15.900, 16.000. Artinya apa? Mereka bisa membeli dengan harga cost yang lebih murah. Satu, dari harga saham yang lebih murah. Dua, dari nilai tukar dolar yang menguat. Gitu loh. Jadi combo gitu loh. Jadi artinya ada psikologis pasar yang bermain di sini. Gitu. Ya, jadi maksud lu harusnya buat asing sekarang lebih murah lagi gitu lebih murah lagi karena bukan hanya secara harga ya kan. Kalau yang misalkan bulan Maret dia harus keluar di 6 ribuan. Sekarang mereka cukup di 4.300 per lembar. Itu satu. Kedua, mereka kalau di bulan Maret itu mereka harus beli dengan kurs 15.000 which is dolarnya berarti kan harus keluar lebih mahal. Sekarang bisa lebih murah. Karena kan kursnya melemah ke 16.000. Jadi double combo gitu, Bro. Tapi bukan kita selalu bakal melemah terus. Kenapa? Bukan forever melemah terus gitu. Iya, betul. Cuman kan bicara momentumnya momentum gitu saat kan. Ini. Jadi lebih murahnya dari dua sisi. Lebih murahnya dari dua sisi gitu kan. Nah, apalagi mereka udah paham gitu bahwa big banks ini biasanya akan bagi dividen itu menjelang di Q1. Yes. Ya kan? Nah, jadi mereka ya sengaja mungkin bisa buang barang dulu, kemudian ambil lagi gitu. Nah, tapi kalau yang di bulan November ini memang ada faktor X-nya juga, Bro. Yaitu Donald Trump. Ya kan? Nah, jadi Donald Trump kepilih, ya make America great again. Pindah ke sana lagi. Gitu. Tapi BRI yang paling kena, Bro. BRI lagi yang paling kena, gitu kan. Nah, cuman ya itu sebenarnya bukan cuman sekarang sih kalau gue lihat, memang udah beberapa tahun sebelumnya BRI paling banyak kena. Kecuali waktu BNI di 2020 itu ya. Tapi balik lagi itu karena ada faktor CKPN. Nah, BRI juga kenapa sekarang kena ya tadi karena CKPN-nya naik, gitu. Jadi hal-hal itu sih yang membuat kenapa BRI itu paling banyak keluar asing. Ada risiko ini nggak sih, Bro? Kan kalau misalnya kita ngomongin bank pemerintah gitu ya, yang government owned gitu ya, itu kan bisa ada kecenderungan bukan for profit gitu. Jadi mereka mikirnya belum tentu seefisien swasta lah. Kalau swasta kan pasti kan kalau misalnya prospeknya itu nggak cuan, ya mereka nggak mau buka. Tapi kalau misalnya pemerintah kan ada sosialnya juga lah gitu kan. Ya yang penting kan memajukan negara gitu misalnya. Yang itu ada consideration di bagian situnya nggak sih kalau misalnya kita sebagai investor mau taruh duit gitu?
Maksud lo dari segi apakah ada intervensi pemerintah? Betul. Gitu? Oke. Kalau ditanya apakah ada intervensi pemerintah, pasti ada. Karena kalau kita bicara bank, ini juga termasuk sektor yang cukup sering diintervensi oleh pemerintah. Gue masih ingat banget waktu tahun 2015 ya kalau gue nggak salah, itu sempat ada isu NIM perbankan akan diturunkan. Ya kan? Nah, jadi market menanggapinya waktu itu dengan negatif. Wah, berarti kalau NIM-nya turun, maka labanya turun. Padahal nggak juga gitu loh. NIM itu kan kalau kita bicara tadi ada pendapatan bunga, ya kan, dibandingkan dengan aktiva produktifnya. Jadi bukan margin yang diturunkan gitu loh. Jadi market salah tangkap dan akhirnya harga saham turun. Tapi begitu kemudian pemerintah menjelaskan kembali ya bahwa ini bukan tujuannya bukan untuk menurunkan laba perbankan, ya harga sahamnya naik lagi gitu. Jadi kalau kita bicara bank itu memang pasti akan ada intervensi dari pemerintahnya, Bro. Ya kan? Nah, cuma balik lagi, menurut gua intervensi ini demi memajukan negara lah, gitu. Karena kan bisa dibilang bank itu kan sebagai proksi ekonomi sebuah negara, ya kan? Kalau misalkan banknya turun, ya berarti ada something wrong nih dengan negara tersebut, dan pemerintah pasti nggak mau hal tersebut terjadi, menurut gua. Oke. Gitu. Nah, gua curious nih, Bro. Kenapa lu nggak ada pembandingan? Maksudnya kenapa lu memilihnya tuh BBRI, BBCA, BBNI, BMRI? Kenapa lu nggak consider buat di-compare tuh misalnya kayak NISP gitu misalnya, atau enggak kayak BNGA gitu misalnya? Soalnya kan kalau misalnya NISP sama BNGA terakhir gua lihat itu PI-nya 6 lah. Yes. Gitu dibandingin yang lainnya kan udah double digit gitu. Apalagi biasanya di atas 20 lah. Sebenarnya biasanya di atas 20 itu udah normalnya, bukan mahal. Ya itu kenapa, Bro? Oke, nah sebenarnya ada consideration juga gitu. Gue coba tunjukin datanya, Bro, ya. Monggo. Oke. Ya ini buat supaya teman-teman tahu, gue kemarin udah share. Nah, soalnya Bro Rifan ini ternyata mau prepare deck buat kita gitu. Jadi makanya gue kemarin akhirnya share questionsnya dulu. Jadi ya gue kaget juga, Bro. Belum pernah, Bro, ada orang yang nyiapin deck, Bro. Gue cuma dikasih waktu setengah hari. Baru dikasih kemarin sore. Dan supaya asal teman-teman tahu ya, ini yang undang dia datang kan gua, gitu kan. Ini bukan sponsor, bukan dia bayar datang, enggak. Ini cuma sharing edukasi gitu. Soalnya suka dikritik, Bro. Ini nanti orang-orang bilang, wah lagi mau jualan. Ini gua nggak penting gitu. Lo mau beli atau enggak, gua nggak peduli gitu. Cuman sharing gratis pun juga dikritik, Bro. Jadi kadang-kadang capek. Ya udah, monggo, Bro. Oke, nah jadi memang, Bro, sebenarnya kan tadi kita diskusinya baru di scope KBMI 3, KBMI 4. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya ada opportunity yang menarik juga di KBMI 3, gitu kan. Boleh sharing konteks, Bro? 4, 3, 2, 1 artinya apa? Gitu. Oke, nah jadi KBMI itu adalah pengelompokan bank berdasarkan modal intinya. Ya, kalau gua nggak salah inget nih ya, KBMI 4 itu yang di atas 70 triliun. KBMI 3 berapa? Gue lupa angkanya 40 apa berapa gitu. Tapi intinya adalah semakin besar KBMI-nya maka modal intinya itu semakin besar gitu. Nah, jadi kalau kita bicara BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI itu kan masuk ke dalam KBMI 4. Nah, kalau di KBMI 3 berarti yang selevel di bawahnya menurut gue juga ada opportunity yang nggak kalah menariknya. Ya kan? Nah, kalau gue lihat kan ada NISP, ada BNGA, ada Danamon gitu kan. Nah, tapi kalau yang gue lihat juga cukup menarik, itu ada NISP sama BNGA, Bro. Oh, gitu. Oh, dua saham yang gue ngomongin itu yang bilang menarik. Menarik juga, tapi ya balik lagi nih, tergantung dari appetite masing-masing orang. Oke, bedanya apa nih? Bedanya apa? 43 bedanya apa? Nah, bedanya mungkin kalau diibaratkan tuh kayak misalkan ya, kalau kita pakai mobil deh, ibaratnya misalkan apa, Ferrari sama Toyota lah misalkan. Ya, berarti apa? Branding, ya kan? Jadi kalau kita bicara soal brandnya BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI itu kan pasti lebih kuat dibandingkan dengan Bank KBMI 3 tadi, ya kan? Dari segi size, dari branding sama dari size-nya, betul. Kalau kita lihat di sini, aset jelas jauh beda. Misalkan by data, BRI punya aset hampir 2.000 triliun, BMRI 2.300 triliun. Tapi kalau BNDA ya sama NISP mungkin 10%-nya. Cuma dalam tanda kutip ya, 287 sampai 354 triliun. Berarti kan dari size-nya aja udah beda nih, gitu kan. Nah, tapi memang kalau kita bandingkan secara valuasinya lebih murah. Tapi kita nggak bisa gini, Bro, nggak bisa mengatakan bahwa
NISP misalkan di sini PE ratio-nya 6,08 gitu ya, BNGA 6,5. Ini bakal bisa menyamai BRI atau Bank Mandiri nggak? Menurut gua agak sulit. Begitu. Agak sulit. Kenapa? Kalau misalkan gua ini dulu ya. Nah ini, jadi kita perlu melihat apa ya? Ibaratnya historicalnya, Bro. Secara historical ya, terakhir kalinya ini kita ngomong NISP. NISP terakhir kalinya dia dihargai di PE di atas 10 itu adalah di tahun 2016, which is udah 8 years ago maybe. Nah ini kan begs the question kalau kayak gitu kan. Kenapa premiumnya turun terus? Kenapa premiumnya turun terus? Ya kenapa market tidak bisa memvalue NISP seperti dulu gitu? Oke, menurut gue sebenarnya kita jangan terkecoh dengan seolah-olah kan ini PE-nya turun banget ya. Ya kan, PE-nya dari 11 jadi 6 gitu kan. Terus PBV dari 1,2 sekarang 0,8 ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kenapa? Karena ini misalkan NISP. NISP itu menurut gua dia growing-nya itu baru di 3 tahun terakhir sebenarnya, Bu. Ya. Kalau kita lihat nih, dia pas sebelum Covid lah ya, 2018, 2019 dia naik tapi kenaikannya nggak kenceng gitu loh. Dia itu naiknya baru kencengnya itu adalah di 2-3 tahun terakhir. Nah, karena net profitnya naik kenceng, ya kan, ya maka secara PE dia pasti akan turun dong, gitu. Nah, kenapa market kalau itu tidak bisa memvalue, ini kan naik nih, itu PE-nya bisa sesuai seperti kemarin gitu. Kenapa sekarang market value 6 itu adalah market price, bukan 10 gitu. Nah, tadi balik lagi sebenarnya bukan 10 itu terakhir kali adalah 2016. Iya. Ya kan? Benar. Sebenarnya dari 2017 kalau kita lihat by data tadi ya, dia itu udah market itu value-nya wajarnya NISP itu adalah mungkin di 7 sampai 8. Iya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada potensi upside? Ada. Tapi mungkin kalau kita bicara time frame 5 tahun aja, ya kan? Itu mungkin 7 sampai 8 itu adalah yang normalnya dia. Jadi udah berubah, Bro. Oke, nah gitu. Terus tadi ya, Bro ya, apa yang berubah di NISP 3 tahun terakhir? Kok bisa tiba-tiba manajemen truk, oke gue pengen kenceng gitu misalnya? Banyak faktor sih, Bro. Kalau gue sempat diskusi juga ya, mereka kan sekarang juga lebih apa ya, dari segi brandingnya diubah. Maksudnya dari segi pendekatannya ke konsumen, mereka bikin apps baru dan segala macam. Jadi lebih terlihat muda lah sekarang gitu. Kemudian ya kalau selain tentu dari segi penyaluran kredit seperti bank-bank lainnya ya. Tapi intinya Bank KBMI 3 ini dia itu lebih agile. Ya, itulah yang membuat kenapa memang kalau dari segi pertumbuhan, Bank KBMI 3 ini menawarkan pertumbuhan yang mungkin secara persentase masih bisa lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang di KBMI 4 tadi. Karena kan size-nya sudah sedemikian besar. Ya, ibaratnya kalau misalkan mau lari orang yang berbadan besar dengan orang yang berbadan lebih kurus, tentu akan lebih cepat yang berbadan lebih kurus. Gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat ya bank-bank seperti NISP, kemudian BNGA ini bisa bertumbuh lebih cepat. Nah, ini kalau BNGA juga kurang lebih pattern-nya sama, Bro. Ya kan kalau lo lihat sebelum Covid ya dia sebenarnya so-so aja gitu, biasa-biasa aja dari segi growth-nya. Tapi ketika dari 2022 sampai di 2024 ini berarti 2-3 tahun terakhir ya dia larinya cukup kencang. Gitu. Nah itu sih yang membuat BNGA dan NISP ini juga sebenarnya menarik untuk dicermati. Tapi balik lagi nih, suka yang kenyamanan atau suka yang lebih menantang, kasarnya gitu. Kenyamanan yang mana, yang menantang yang mana nih? Kenyamanan itu pastinya adalah Bank KBMI 4, ya kan? Kan ada tipikal investor yang ya saya nggak butuh yang gede-gede banget lah. Yang penting saya mau aman tadi. Ya kan, berarti kan kalau yang ekstrem kirinya tadi ada BCA, tapi kita tahu udah premium. Nah, tapi dari 4 tadi ya, kalau misalkan dibandingkan yang potensi cuannya lebih besar adalah si BRI, karena dari segi tadi valuasinya gitu kan. 11 sekarang PE 11 BRI, ya kan. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu udah bisa 15-16 kali gitu. Jadi kelihatan kan yang tadinya normalnya 15-16 sekarang 11. Berarti potensinya ada
40-50%, ya kan? Faktor apa yang akan mengembalikan PE-nya BRI menjadi 15 lagi? Kayak kapan asing tuh bakal lihat, soalnya kan duitnya kebanyakan dari asing ini kan, yang ngedongkrak angkanya duit asing gitu. Betul, betul. Nah, apa yang akan menyebabkan PE-nya itu bisa ke 15 lagi? Oke, menurut gua ada 2 faktor lagi, Bro. Again, makro and mikro. Pertama makro, ya. Menurut gua, ini balik lagi by data nih, Bro. Tadi kan gue bicara bahwa di bulan November terjadi capital outflow ketika Donald Trump menang pemilu. Tapi kalau kita pelajari by data, ya, di 2016 Donald Trump juga menang pemilu saat itu. Sama halnya, IHSG turun 5%. Kemarin kan November 2024 IHSG turun 6%. Di November 2016 IHSG itu turun 5%. Tapi apa yang terjadi sebulan setelahnya? Sebulan setelahnya Desember 2016 IHSG naik 2, sekian persen, dan sepanjang 2017 ya IHSG naik sekitar 20%-an. Jadi abis turun di November, abis itu dia rally IHSG, ya kan? Nah, kalau kita bicara apa yang membuat market bisa balik lagi, dalam hal ini banking, ya, dari segi makro yang pertama adalah penurunan suku bunga. Nah, sama halnya di 2016 ke 2017 itu kan transisi ya, penurunan suku bunga. Nah, di 2024 ke 2025 itu juga transisi penurunan suku bunga gitu. Nah, jadi The Fed bilang udah akan tetap menurunkan suku bunga meskipun dengan pace yang lebih lambat. Tapi tetap judul besarnya adalah penurunan suku bunga. Balik lagi, kalau suku bunga turun, cost of fund dari bank itu juga akan turun. Tadi BRI cost of fund-nya sekarang tinggi karena suku bunga naik, ya kan? Nah, kalau misalkan suku bunga turun, cost of fund-nya akan turun juga. Gitu. Itu dari segi makronya. Yang kedua, masih berkenaan dengan makro adalah kestabilan ekonomi. Investor asing nggak suka yang kalau misalkan lagi belum pasti. Investor asing itu sukanya adalah kalau misalkan keadaan udah settle, ya kan? Nah, kita berharap 2025 harusnya sudah lebih settle karena kan pemerintahan Pak Prabowo udah terbentuk, ya kan, udah running segala macam. Kita juga lihat ada kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan bank, gitu kan. Nah, itu faktor makronya. Nah, kalau faktor mikronya ya balik lagi adalah ke kinerja BRI. The big question sekarang adalah apakah Bank BRI itu mampu untuk kembali menurunkan CKPN-nya. Menurut gua kalau misalkan sekarang sudah dicadangkan di 2024, ya 2025 nggak akan dicadangkan lagi karena kan pencadangan cuma bisa sekali gitu kan. Jadi 2025 paling sisa-sisanya aja gitu. Dan menariknya adalah ada korelasi nih, kalau suku bunga turun biasanya risiko kredit gagal bayar juga turun. Nah, jadi ini semua saling berkorelasi gitu. Nah, kalau misalkan BRI bisa menaikkan lagi kinerjanya, ya udah harga saham sih akan mengikuti gitu. Berarti nih bro, pasti pertanyaan yang gue mewakili semua orang ya. Mohon izin mewakili semua orang. Walaupun bukan financial advice. Kalau misalnya seorang Rifan punya 1 miliar sekarang cash buat deploy kemana? Buat banking ya, buat banking. Khusus banking. Buat banking ya, buat banking. Khusus seorang lu. Nyebut saham. Iya, nyebut saham. Tapi boleh split juga. Boleh split. Boleh split. Boleh split berapa persen? Oh, tapi di bank ya? Di bank ya. Bank only. Oke. Mungkin beberapa yang gue lihat menarik itu, pertama kalau di big banks itu adalah BRI. Nah, BRI mungkin gue berani 30-40% masih oke. 40% masih oke gitu kan. Terus kemudian gue akan deploy ke Bank KBMI 3. Nah, Bank KBMI 3 ini ya mungkin pilihannya tadi antara BNGA atau NISP karena both of them punya valuasi yang juga atraktif gitu. Lu bagi dua atau ada yang lebih berat? Bagi dua, kalau BNGA sama NISP masih dua-duanya sama lah gitu. Tapi kalau big banks tadi ya gue lebih condong sekarang adalah ke BRI. Menarik, oke. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus gini bro, ada apa dengan BRIS? Waduh. Kenapa BRIS itu saham ajaib itu? Itu saham banking ajaib. 78% bro naiknya bro. Setahun bro, gila itu mungkin saham banking yang hampir multi bagger, yang hampir bagger satu-satunya. Benar. Oke, nah jadi gue izin share screen lagi ya. Siap.
Nah, jadi kalau kita bicara BRIS, what happened gitu kan. Ini mungkin kita flashback ke 2021 lah ya, di mana BRIS itu kan merupakan hasil penggabungan ya dengan antara BRI Syariah, Mandiri Syariah, sama BNI Syariah, dan menjadikan BRIS menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Tapi kalau kita bicara 2020 ke belakang, sebenarnya BRI Syariah itself is not a good company, actually at the time gitu kan. Tapi karena digabungkan sekarang, manajemennya dirombak, kekuatan dana juga pastinya berubah. Ini menjadi menjadi bank baru yang menarik seperti itu. Kalau kita bicara BRIS ini kan merupakan hasil penggabungan ya antara tiga bank besar ya, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, kemudian juga ada Mandiri Syariah, ya kan. Nah, kalau kita balik ke 2020 ke belakang, BRIS itself itu sendiri, BRI Syariah ya waktu itu namanya, it's not a good company gitu, karena ya kinerjanya flat-flat aja gitu kan, profitnya juga turun segala macam. Tapi begitu digabung, ini menjadi sebuah bank yang sangat kuat lah, sangat besar gitu kan. Nah, kalau kita lihat sendiri kenapa harga sahamnya naik, ini memang karena ya kalau kita bicara secara fundamental ya juga tercermin gitu loh dari revenue-nya yang meningkat, kemudian net profitnya juga meningkat. Karena kan kalau kita bicara bank syariah terbesar ya pasti top of mind orang sekarang adalah ya di BRIS ini sekarang gitu, karena udah diakulturasi ya kan. Jadi nggak heran kenapa kinerja akan meningkat. Dan juga ya kalau kita bicara Indonesia kan memang market muslim yang sangat besar, dan potensi yang masih belum bankable atau yang masih unbankable itu juga masih besar gitu. Jadi kenapa nggak heran kalau misalkan profitnya BRIS ini bisa konsisten naik gitu. Bahkan kalau gue sendiri melihat BRIS ini punya potensi bisa jadi the next BCA sebenarnya, menurut gua gitu. Tapi dari yang syariahnya ya, gitu. Ya, soalnya digabungin semua bro. Digabungin semua. Yang paling gede semua. Paling gede semua. Bener, ya kan. Tapi maksud gua lebih ke arah orang kalau bicara soal bank, ya pasti top of mind satu masih BCA. Tapi kalau orang bicara top of mind bank syariah, ya BRIS ini, gitu. Jadi BRIS ini kalau menurut gue bisa jadi salah satu saham untuk pilihan core stock, bukan value stock ya. Jadi ini agak di luar value ya, karena kalau kita bicara value ya jelas nggak masuk ya, dengan PE 20 kali, kemudian PBV-nya 3 kali ya kan. Jadi kalau secara value memang nggak masuk gitu. Tapi kan for some stock kita nggak bisa bicara value yang terlalu murah. Tadi ibaratnya Ferrari dengan Toyota nggak bisa dibandingin gitu kan. Nah, tapi gue ngelihat bahwa BRIS ini kalau misalkan nggak ada pesaing yang gimana-gimana banget gitu ya, atau nggak ada perubahan dari atau intervensi dari pemerintah yang gimana-gimana banget, ya ini akan terus long lasting sampai ke depannya. Jadi bisa jadi the next BCA kalau menurut. Udah susah di-compete kali, digabungin semua yang gede-gede bro. Apalagi yang gitu. kecil-kecil udah nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada yang lawan. Ya udah kekuatan paling besar ya mungkin udah bisa dibilang menjurus monopoli bahkan. BTPS mungkin. Cuman ini bro, yang BRIS ini ya menariknya gini, kan ini kalau misalnya orang awam ngecek ya, misalnya mereka pakai RTI segala macam, ngeliat dividen yieldnya itu ketawa bro. Dividen yieldnya tuh 0, berapa tuh kemarin 0,7% gitu lah. Nah, kok bisa itu BCA aja nggak sampai segitunya gitu misalnya. Kenapa mereka cuma dividen yieldnya segitu? Oke, sebenarnya bukan suatu hal yang mengherankan sih bro. Karena kalau kita bicara BRIS sekarang itu mungkin mirip kayak BCA di 2015-2016. Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena BCA 2015-2016 itu juga sama. Mereka membagikan dividen payout ratio itu hanya 15%. Ya kan? Nah, sama. BRIS sekarang kalau kita bicara soal... gue pakai ini deh. Gue pindah ke sini. Bentar. Nih ya, gue coba tunjukin nih. Jadi kalau kita bicara BCA, nih gue lagi buka BCA ya bro ya. BCA itu di, nah ini nih, 2016 itu dia juga cuman bagi dividen payout ratio 15%. Ya kan, 2015 22%. Baru di beberapa tahun terakhir nih, di 4-5 tahun terakhir, baru dia bagi sekitar 40 sampai sekarang bahkan 68%. Ya, sama halnya seperti
Si BRIS sekarang ini nih. Si BRIS sekarang ini nah, dia cuma bagi kan 15% juga sekarang. Ya Boleh kan? sharing konteks nggak sih, Bro? Kenapa DPR-nya ini berubah-ubah? Kenapa DPR? Kenapa kadang-kadang mereka ngasih 15%, 50%, kenapa berubah-ubah? Pertama pastinya adalah gini, kita perlu melihat si perusahaan ini, dalam hal ini konteksnya adalah si bank, mereka itu ada di fase apa, Bro? Apakah mereka masih ada di fase growth atau mereka sudah ada di fase mature? Jadi ibaratnya kalau di fase growth, mereka kan pasti butuh modal kerja lah ibaratnya. Kalau mereka membagikan dividen dalam jumlah yang terlalu besar, maka return earnings atau laba ditahannya itu akan lebih kecil, sehingga growth mereka akan terhambat, ya kan? Nah, jadi BRIS ini kalau menurut gua masih ada di fase growth. Makanya kenapa mereka membagikan dividen dalam payout yang relatif kecil, 15%. Dividen yieldnya mungkin tadi Bapak 0,7%, bahkan nggak nyampe 1% gitu kan. Nah, tapi at the time BRIS ini sudah mulai masuk ke fase mature, ya kan, dimana mungkin kebaliknya nih, dari segi growth mungkin udah agak terbatas. Nah, mereka kan harus tetap memberikan value kepada pemegang saham. Nah, kalau mereka tidak bisa memberikan value dalam hal growth lagi, mereka membagikan value-nya dalam apa? Dalam bentuk dividen. Kan kalau kita bicara value buat pemegang saham itu yang bisa dibagikan oleh perusahaan ada 3 kan. Pertama adalah growth, ya. Yang kedua adalah dividen. Yang ketiga adalah buyback. Nah, kalau misalkan nih dia growth-nya sudah tertahan, ya berarti dia harus bagikan dividen dalam jumlah lebih besar. Kenapa BCA sekarang dividen payout ratio-nya 68%? Kenapa tadi BRI dividen payout ratio-nya udah 85%? Karena ya mereka tahu dari segi growth, ya mereka nggak bisa se-agile bank-bank ini, ya kan? Karena size mereka sudah besar. Nah, makanya mereka membagikan dividen payout ratio yang lebih besar dan dividen yield yang lebih besar juga tentunya adalah untuk tetap bisa memberikan value kepada pemegang saham. Oke. Gitu. BTPS, Bro, sekarang. Iya, Bro. Oke. Kenapa BTPS cuman berapa P-nya? 6 atau 7 gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi kalau kita sambungkan, nih mumpung konteksnya masih sama-sama bank syariah ya. Oke. Berarti kan di luar BRIS ada BTPS. Nah, BRIS sama BTPS ini sebenarnya nggak bisa di compare head to head loh. Karena keduanya ini punya bisnis model yang berbeda, ya kan? BTPS ini dia lebih banyak bermain di segmen ultra mikro. Jadi dia miripnya itu sebenarnya lebih ke BRI tadi. Gitu, cuma lebih mikro lagi. Kalau BRI itu kan dia selain ultra mikro kan dipegang sama PNM, mikro dipegang BRI, ya kan? Tapi dia juga ada masuk ke corporate juga, jadi lebih mix lah, tapi tetap menengah ke bawah. Nah, BTPS ini benar-benar mainnya adalah di segmen ultra mikro. Nah, narasinya itu mirip seperti yang terjadi di BRI tahun ini, tapi BTPS ini kejadiannya tahun 2023 lalu. Jadi to put into konteks, BTPS ini di tahun 2023 itu labanya, nah ini kalau kita bicara di sini, Bu. Kalau kita bicara dia punya net profit, 2022 itu sebenarnya all time high, 1,8 triliun rupiah. Tapi di 2023 ya, labanya jeblok menjadi 1,08 triliun rupiah. Jadi turun berapa tuh? 40%-an, 40% something, ya kan? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena si BTPS ini CKPN-nya naik 2 kali lipat. Jadi sama seperti BRI sekarang, cuman terjadinya lebih dulu nih si BTPS. Dia mengakui CKPN-nya tadi adalah di 2023. CKPN-nya itu naik dari 900 miliar jadi 1,8 triliun. Otomatis labanya turun. Kalau misalnya lihat kayak gini, apakah berarti BTPS good opportunity? Menurut gue good opportunity juga, gitu. Karena balik lagi nih, yang namanya CKPN itu mutlak dilakukan oleh bank. Itu sesuatu yang sifatnya inevitable, tidak terhindarkan. Kalau misalkan dia tidak mencadangkan CKPN, ya, dan kemudian ternyata benar-benar gagal bayar, dia bisa kena ya mungkin sanksi dari pemerintah, ya kan, akan kena sanksi dari masyarakat juga. Kenapa nggak dicadangkan segala macam gitu loh. Nah, jadi intinya adalah gini, kalau kita menghadapi
bank yang terkena kasus CKPN itu kita nggak perlu panik, ya kan? Tapi kita bisa melihatnya sebagai sebuah opportunity. Itu at least something yang gue pelajari di stock market ini, Bro. Karena back the time ketika 2020 gue sempat dapat bagger di saham BNI, itu karena hal itu juga, Bro. Yang tadi gue cerita tuh, BNI naik CKPN-nya dari 8 triliun ke 24 triliun, ya kan? Itu gue ambil kesempatan di situ. Nah, hal yang sama juga terjadi di BRI dan BTPS ini, gitu. Ini menarik, Bro, ya. Soalnya ternyata invest di saham banking pun banyak cerita di belakangnya. Banyak banget. Bukan sesimpel, ini saham banking gue langsung invest saja. Ya. Tapi lu ada justifikasinya lah, ada alasan-alasannya kenapa lu memilih saham tertentu gitu kan. Nah, dan kita tahu kan, gue yakin 99% penonton kita itu tuh nggak mungkin punya kapasitas untuk mempelajari sedetil lu, gitu kan. Paling mereka ini full time job, ya kan. Mereka bekerja atau punya usaha. Cara mereka mendapatkan kekayaan utamanya dari situlah. Betul. Gitu kan. Nah, kalau misalnya buat teman-teman kita yang sibuk, Bro, mereka nggak bisa pelajarin seperti lu gitu ya. Ada nggak sih saham banking ya yang kira-kira tuh layak untuk mereka DCA aja terus gitu? Mau naik, mau turun, udah mereka DCA aja terus. Ada nggak sih gitu? Jadi mereka nggak usah pelajaran lagi gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalkan nyarinya yang apa ya, udah gue nggak mau pusing lah ibaratnya. Ya mungkin yang menurut gue ya dari 16 tahun pengalaman gue di stock market yang paling sedikit kena masalah itu BCA sama Mandiri. Itu kalau mau DCA, ya BCA sama Mandiri itu paling sedikit kena masalah, paling nggak aneh-aneh lah gitu. BNI masih ada beberapa kali kena masalah. Masalah kayak apa maksudnya? CKPN. Kemarin sempat ada liquidity juga, ya kan. Kalau BRI ya apalagi ya main di segmen bawah lebih banyak lagi masalahnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman penonton di sini adalah tipikal yang nggak mau pusing, ya udah mungkin safe apa ya, yang paling safe lah kita bilang itu adalah BCA dan Mandiri. Meskipun ya nggak menjamin tiap hari juga akan naik, tetap kayak misalkan bulan November kemarin ada downside-nya juga, gitu. Tapi kalau mau cari cuan yang lebih gede, menurut gue bisa memanfaatkan momentum-momentum kalau di Big Banks itu di BNI sama BRI. Itu dia lebih sering, volatility-nya itu lebih sering, gitu. Jadi tergantung nih, tipikal yang mana. Tipikal yang nggak mau pusing tadi, BCA sama Mandiri. Tapi kalau misalkan yang tetap maunya Big Bang tapi pengen cari celahnya, BNI, BRI itu lebih sering tuh volatility-nya. Kalau kita tarik misalkan 10 tahun terakhir, terus kemudian kita teliti dia punya kenaikan dan penurunan, dia lebih sering seperti itu. Nah, terus tadi kalau misalkan ada lagi nih yang saya maunya yang lebih yang lebih growth, dalam artian bank yang lebih growth ya, tadi pilihannya mungkin ada di NISP, BNGA atau BTPS. Ya ini kan juga masih growth-nya tuh masih kencang banget gitu. Karena kalau misalkan kayak BTPS ini secara size ya memang nggak bisa di-compare lah dengan BRI. Tapi menariknya ya, Bro ya. Gua ada satu data gue coba tunjukin ya, Bro ya. Nah, ini gue mau coba tunjukin. Nah, ini nih. Gue gedein dikit. Misalkan gue mau bandingin antara BRIS sama BTPS. BRIS kita tahu bahwa dia secara size jauh lebih besar. BTPS lebih kecil, tapi segmennya juga beda. Ya kan, BTPS ini benar-benar di ultra mikro. Tapi apakah, pertanyaannya gini, apakah bank yang lebih kecil kinerjanya lebih jelek dibandingkan dengan bank yang lebih besar? Ternyata jawabannya belum tentu, Bro. Tadi kan di awal kita bicara soal CAR, LDR segala macam. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini gue gedein dikit biar enak. Nah, ini kita coba compare BRIS sama BTPS ya. Dari segi loan to deposit ratio comparable lah. Dua-duanya 87-88%, ya kan? Nah, dari segi CASA, BTPS memang lebih kecil, BRIS lebih besar. Nah, tapi gue pengen compare di sini nih. Kok gue ke ini? Diulang dikit ya. Gue ulang dikit. Jadi, no worries. Jadi gini, kalau kita coba bandingkan ya, apakah bank yang lebih kecil itu pasti kinerjanya lebih jelek dibandingkan dengan bank yang lebih besar? Karena kan tadi BRIS
size-nya lebih besar, ya asetnya jauh lebih besar, BTPS lebih kecil. Tapi apakah pasti akan lebih jelek? Ternyata nggak juga, bro. Nah, di sini kalau kita lihat ya, tadi kan kita bicara ada CAR, Capital Adequacy Ratio. Di sini kalau kita bandingkan, Capital Adequacy-nya rasionya si BTPS itu 50% loh. Dibandingkan dengan BRIS 21%. Ya, standar dari Bank Indonesia itu 14%. Jadi makin besar tadi makin bagus. Bahkan kalau dibandingkan dengan bank-bank lainnya, dia yang paling besar nih, si BTPS ini mencapai sekitar 50%. Kemudian kalau kita bicara soal net interest margin, ya ternyata BTPS juga menawarkan NIM yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank-bank lain. NIM-nya dia bisa 24,5% karena balik lagi tadi, Bu. Segmennya dia bukan mikro, tapi benar-benar ultra mikro. Jadi dari situ sebenarnya kalau ditanya lebih cuan atau enggak, lebih cuan, yes. Tapi risikonya lebih besar, gitu. Ya, kemudian, nah ini dari segi NPL, nah tadi yang kita bicara tuh. Karena dia mainnya di segmen ultra mikro, ya pasti menghadapi risiko yang lebih besar. Makanya kenapa dia secara NPL gross-nya lebih tinggi nih dibandingkan dengan yang lain, 3,6 ya. Kemudian NPL netnya dia turun tahun ini gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat gitu bahwa tergantung nih kita sebagai investor tuh mau yang apa. Tadi kalau mau yang aman banget, aman-aman aja tapi mungkin potensi upside-nya lebih terbatas ya, BCA Mandiri pilihannya. Terus kemudian di level di bawahnya tadi pingin yang lebih menantang, tapi saya masih maunya adalah di big banks. BRI sama BBNI. Terus kemudian mau yang lebih growth. Tadi pilihannya ada BNGA, ada NISP kalau di KBMI 3 atau di BTPS ini. Gitu. Jadi tergantung nih spektrumnya dari yang mana ya. Gitu. Tentu gue juga harus kasih disclaimer lah. Tadi walaupun gue juga sangat setuju misalnya BBCA sama BMRI itu adalah saham yang relatif aman gitu. Kita harus selalu ingat bahwa di dunia ini nggak ada yang 100% aman. Betul. Selalu ingat dengan Credit Suisse, selalu ingat dengan yang itu apa sih di Amerika? Aduh, gue jadi lupa. Yang menyebabkan Lehman Brothers. Selalu ingat, itu perusahaan yang jauh lebih besar daripada BBCA sama BMRI, mereka bisa kolaps. Jadi walaupun gue yakin mereka adalah perusahaan yang bagus dan aman, tapi nggak ada yang 100%. Kalau misalnya mau 100%, silakan beli treasury bonds. Kayak gitu. Ori aja kalau kayak gitu. Benar, Ori pun juga nggak 100%. Kalau misalnya Indonesia yang amit-amit nggak bisa bayar, tapi berapa persen kemungkinannya? Lebih kecil. Kita tahu lah. Gitu. Oke, sekarang kita pengen bahas yang sama aneh-aneh, bro. Di ujung spektrumnya. Kalau dari tadi kita ngomong 20 PE itu adalah mahal, sekarang kita ngomongin yang 400 PE itu masih dianggap orang murah. Kita ngomongin PANI, bro. What the hell is wrong with PANI? PANI itu waktu 10.000 PE-nya, PR-nya itu 400, orang bilang gila 400, naik sekarang ke 19.000. Ada apa, bro, dengan PANI? Nggak panik-panik orangnya, bro. Nggak panik-panik ya. Nah PANI kalau menurut gua, ya kalau PANI kan udah banyak dibahas sama gue Andri, ya kan. Namanya mungkin gue akan coba lihat dari sudut pandang gue ya. Nah, jadi kalau gini, kalau PANI ini kan memang dia kalau balik lagi nih, back then 2020 sebelum dia backdoor listing, 2020 ke belakang, ya dia bukan perusahaan yang gimana-gimana. Bahkan kalau kita tanya deh ke investor, apa top of mind saham properti? Kalau nggak BSD, Ciputra, Semarekon, udah itu aja gitu kan. Tapi sekarang ini jadi 2021 sejak dia backdoor listing, kemudian berbagai aksi korporasi, harga sahamnya naik. Nah, jadi memang kalau menurut gua PANI ini didorong satu pasti karena aksi korporasi. Ya, apalagi belum lama ini kan dia juga melakukan private placement. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah nilainya 6,5 triliun, ya kan. Jadi itu menandakan bahwa mungkin growth story daripada PANI ini belum selesai gitu. Jadi kan investor itu balik lagi nih, kalau kita bicara di market itu unik banget, bro. Jadi ada saham yang memang naik karena didorong oleh fundamentalnya, ada yang didorong karena sentimennya, ya kan. Padahal mungkin secara fundamentalnya belum terlalu mengikuti. Nah, ini memang nggak bisa disamaratakan. Nah, kalau kita bicara PANI, ini lebih bergerak karena sentimennya. Nah, sentimennya apa? Kita tahu big boss yang ada di belakang PANI ini adalah dua big boss besar ya, Agwan sama Antoni Salim. Itu satu.
Ya, kemudian yang kedua adalah aksi korporasinya ini berkelanjutan. Ya kan, dan yang terbaru tadi adalah private placement 6,5 triliun. Bahkan belakangan ada rumor juga, yaitu Bisikan apa nih? Boleh bro, kita dibisik-bisikin ya, bro. ini tapi rumor ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa ada land bank yang sebenarnya belum diakui di dalam laporan keuangan. Belum didisclose berapanya, tapi cukup besar. Gitu. Nah, itulah yang kemudian mendorong harga sahamnya kembali naik. Balik lagi, di buku belum kelihatan. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan net profitnya segala macam, ya kan? Belum kelihatan. Ya kan? Tapi orang membeli ekspektasi masa depan. Dan itu hal yang lumrah sebenarnya kalau di market. Gitu. Ya, jadi menurut gue sih kenaikan dari PANI ini ya sekarang dengan PE yang 400 kali itu kan kalau dibandingkan dengan saat ini. Tapi kalau dibandingkan dengan ekspektasi di masa depan, bisa jadi harga tersebut tidak terlalu mahal. Tapi kan hal tersebut sifatnya adalah probability. Bisa terjadi, bisa tidak. What if kalau ternyata hipotesa yang dibangun oleh market ini tidak terjadi? What if kalau ternyata for some reason ya kita nggak tahu, misalkan ada bencana alam karena kan geografis PIK 2 itu kan dekat dengan laut, misalkan ada bencana alam amit-amit misalkan, atau ternyata ada dari pemerintah segala macam, pokoknya hal-hal yang mungkin kita nggak expect sekarang, ya mungkin harga sahamnya juga bisa turun. Nah sama terjadi kalau kita back ke 2021 ketika waktu itu masih zaman-zaman new economy. Ya kan, waktu itu kan terjadi perdebatan tuh bro. Ya kan, gue juga sempat diserang tuh dulu. New economy versus old economy segala macam. Ya kan, saham Arto, kemudian saham BBHI segala macam lah. Pokoknya bank-bank digital gitu kan. Nah, ketika misalkan ya orang bilangnya adalah pestanya sudah selesai, harga sahamnya turun. Gitu. Nah, jadi balik lagi menurut gue gini. Kita sebagai investor perlu wise. Jadi artinya kita perlu tahu kapasitas diri kita dalam menerima risiko. Siap nggak kita kalau misalkan ternyata ekspektasi yang tadi kita bangun itu tidak sesuai dengan realitanya dan kemudian harga sahamnya turun gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu betul story daripada PANI yang lagi kita bicara ini 99% akan terjadi dan menjadi kenyataan, oh ya why not gitu loh. Nah ini jadi balik lagi ke conviction dari masing-masing orang. Kalau Rifan gimana? Apakah lo mau hold PANI? Kalau gue sebenarnya ada hold PANI tapi nggak banyak, dan itu bukan yang di portfolio utama bro. Gitu. Jadi gue ada posisi tapi balik lagi bukan pegangan utama karena I know my limit, I know my risk gitu kan. Gue tetap lebih suka ke saham yang safe tadi gitu. Tapi jelas story-nya tetap ada. Jadi nggak semata-mata. Nah ini mungkin yang gue agak mesti klarifikasi dikit ya. Jadi banyak nih yang berpikirnya adalah value investing itu is a matter of PE di bawah 10, PBV di bawah 1. Enggak, gue nggak setuju dengan hal tersebut bro. Karena kalau stylenya gue nih, stylenya Rifan itu adalah tetap growth yang paling utama gitu. Ya, tapi tetap valuasinya juga jangan yang terlalu mahal juga gitu. Jadi kurang lebih gitu sih pandangan gue. Oke. Noted. Terus ini bro, ini saham tercinta mungkin zaman-zaman orang tua di atas lah. Unilever bro. What is wrong with Unilever gitu. Kan kalau misalnya tadi teman-teman BBRI dari 5.000 udah beli murah. Besok 4 bulan beli murah. Kalau Unilever nggak ada bottomnya, nggak ada bottomnya. Terus ke bawah. Nah ini yang relate dengan yang tadi kita bicara di awal bro. Tidak semua saham yang turun layak kita koleksi. Karena kalau semua saham turun kita borong, ya nanti yang ada makin boncos, makin boncos, makin boncos. Kalau kita nggak tahu penyebab penurunannya. Nah kita coba lihat ya. Nah ini nih Unilever. Nah jadi Unilever mungkin kalau kita kasih ke teman-teman penonton konteks yang lebih panjang ya. Ini di zaman pas gue masuk ke pasar saham 2008, ini salah satu contoh yang selalu dijadikan role model. Jadi role model itu selalu dua, bro. BCA, Unilever. BCA, Unilever. BCA, Unilever. Jadi saham apa yang pertama dibeli kalau misalkan mau masuk ke saham? BCA, Unilever, gitu kan. Nah, karena memang
ketika 2008 sampai berapa nih 2018 ya kinerjanya meningkat, ya safe lah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat grafik ini dari 2018 sampai 2024 kinerjanya terus turun. The big question is why, ya kan? Pertama, kalau dari segi revenue-nya udah kelihatan ya, flat cenderung menurun. Nah, kalau kita breakdown lagi, kenapa kok revenue-nya ini flat cenderung turun? Ini kita bicara agak kualitatif nih, bro. Banyak produk-produknya dia yang sekarang ini di era sosial media dan di era e-commerce itu banyak dihantam, bro. Kita ambil contoh deh, misalkan skincare. Dulu skincare Unilever number one. Pemain dulu paling siapa sih? Pemain besar ada Unilever, P&G, Wings, paling 3 itu ya kan. Sekarang udah ada lokal brand yang dengan mungkin harga lebih kompetitif, kualitasnya nggak jauh beda, orang shifting. Pakai viral TikTok, bro. Pakai viral TikTok, bener. Iya, ya kan, macem-macem. Nah, mereka nggak siap menurut gua dengan menghadapi hal-hal seperti ini. Itu faktor utama, competition. Yang kedua adalah divestasi, bro. Tipikal seperti Unilever hanya bisa growing kalau dia akuisisi brand baru. Tapi since correct me if I'm wrong, kalau gue nggak salah itu sejak 2018 itu, mereka udah nggak pernah akuisisi brand baru. Yang ada malah divestasi. Blue Band, yang baru minggu lalu. Iya, baru kemarin. Magnum. Iya. Ya kan? Divestasi, karena penjualannya turun. Nah, jadi dua hal ini yang membuat revenue-nya turun. Itu dari segi revenue-nya. Kemudian kalau kita bicara dari segi cost, nah ini yang menarik. Gue boleh nanya mengenai divestasi ini nggak ya? Ini kan menarik, Bu. Kalau misalnya divestasi, berarti kan most likely itu gara-gara penjualannya turun atau enggak. Artinya kan divestasi itu arti apa? Mereka kan menjual sebuah aset ke orang lain, gitu kan. Berarti kan bisa diasumsikan bahwa buat dia, ini bisnisnya, prospeknya mungkin kurang baik untuk harga yang dia jual. Sedangkan buat pembeli, ini berarti murah untuk prospek ke depannya. Betul, gitu kan? Betul. Nah, berarti kan ini kan barang yang sama, tapi yang seberang percaya dengan produknya, yang jual nggak percaya. Betul. Kenapa kayak gitu? Kenapa yang beli itu bisa lebih percaya dengan produk yang didivestasi? Oke. Kalau gue mungkin nggak bisa menjawab apa yang ada di pikiran yang beli tadi ya, tapi kalau gue mungkin bisa menjawabnya apa yang ada di pikiran Unilever. Oke. Ya, karena memang kalau by data, penjualan Magnum itself itu juga terus turun, Bu. Ya, pertama, ekonomi. Ya kan, Magnum satu pieces 20.000. Ya. Ya sekarang XM yang 3.000, 4.000 juga banyak gitu kan. Ya dengan kondisi yang sekarang, ya kan 20.000 mendingan gue pakai buat makan nasi, pakai lauk, udah kenyang. Ketimbang cuma beli es krim gitu kan. Jadi faktor ekonomi itu memang pengaruh sekali. Yaitu yang kenapa membuat ya di mata Unilever, ya Magnum sekarang udah menjadi tidak menarik dan better gue divestasi. Tapi gue tidak bisa menjawab apa yang ada di benak si pembelinya tadi gitu. Mungkin mereka punya consideration lain gitu kan. Nah, tapi balik lagi ke tadi penjualan turun karena beberapa hal tadi. Nah, kita bicara kemudian dari segi cost nih, Bu. Menariknya adalah kalau gue coba lihat cost-nya memang turun, tapi penurunannya itu tidak diimbangi atau tidak seimbang dengan penurunan si revenue-nya tadi. Gue pernah bikin satu video di YouTube, ya kan? Gue coba study, Bro. Gue bikin itu tahun 2022 kalau nggak salah. Intinya adalah si Unilever ini, jadi dia kan punya cost advertising. Gue bandingin nih, cost advertising dibandingkan dengan revenue per tahunnya. Itu decline, Bro. Jadi artinya dia punya spending marketingnya memang turun, tapi penurunannya begini, revenue-nya begini. Ya, jadi cost per revenue-nya itu naik, ya kan? Nah, jadi menurut gue marketing effectiveness-nya turun. Marketing effectiveness-nya itu turun. Kalah sama TikTok apa segala macam. Nah, mereka kayaknya kan masih pakai cara-cara yang cukup konvensional ya. Benar. Gitu. Nah, itu yang mungkin telat disadari oleh Unilever. Terus kemudian itu tadi dari segi cost, beban marketing. Ada lagi, Bu. Beban remunerasi buat direksi ke atas. Gue sempat hitung juga tuh waktu itu. Yang agak gilanya adalah malah beban remunerasinya meningkat di saat penjualan turun. Nah, ini yang waktu itu gue sempat bikin video, ya kan? Di kontak kali lo, kurang ajar lo.
ngebongkar gitu. Ya, it's fact bro, ya kan, it's fact gitu ya, kan. Itu kan fact base. Fact base ya kan, gue bicara by data gitu kan. Tapi yang gue temukan adalah begitu, remunerasinya meningkat, padahal penjualannya turun. Itu kan suatu hal yang anomali gitu loh. Nah, jadi tadi kita udah bicara dari segi revenue-nya, kita udah bicara dari segi cost-nya, ya bottom line is the result gitu kan. Nah, jadi balik lagi kalau misalkan pertanyaannya apakah Unilever ini opportunity, ya sampai dengan detik ini gue juga belum bisa bilang ini opportunity. Karena balik lagi, harga saham turun nggak semua bisa kita tangkap, ya kan. Kalau kita punya hipotesa yang kuat bahwa dia akan kembali meningkat, it's a good opportunity. Ya contoh misalkan kayak BRI tadi, in my opinion gitu kan. Tapi kalau Unilever meskipun dia udah nggak tahu sekarang berapa harganya, Bang? Nggak tahu juga, ikutin gue cuma tahu merah aja. Gue cuma tahu. Oke, kalau salah dari 7.000-an ke 2.000-an atau kurang, pokoknya segituan lah, ya kan? Nggak selesai. Ya itu akan terus menciptakan ya new world low gitu loh. Iya. Ya, Lower low. Selama belum ada perbaikan ya don't expect apa-apa gitu loh. Iya. Ya kan? Kecuali misalkan tadi ada katalis apalah gitu. Oke, gue pengen bahas mungkin 3 pertanyaan lagi deh. Nomor 1 ini sekarang Adro kan kemarin baru nge-IPO-in si AADI lah ya, yang lagi heboh gitu kan. Yes. Nah, abis itu tentu Adro turun sesuai ekspektasi lah ya, soalnya kan dia ngasih dividen 37% gitu kan, turun, bisa AADI-nya orang pada tebus gitu kan. Pertanyaannya, apakah sebaiknya orang-orang itu hold ke Adro-nya, hold ke AADI-nya, jual salah satu atau jual dua-duanya? Pertimbangannya apa nih bro, kira-kira? Oke, ini good question bro. Jadi, gini, kalau kita bicara AADI, berarti adalah Adro beberapa tahun yang lalu, ya kan? Adro kemarin. 2 bulan lalu. Iya, ya kan? Karena kan ya bisnisnya adalah batubara. Nah, Adro yang sekarang bukan Adro yang dulu. Adro yang sekarang mainnya adalah di green energy, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya gini, kalau disuruh milih mending yang mana? Sekarang balik lagi nih, pertanyaannya apa yang kamu mau cari? Kalau kamu mau mencari saham yang lebih sustain, artinya kasih dividen yang dividennya besar, ya dan lebih stabil, ya maka jawabannya adalah AADI, gitu. Kenapa? Ya karena bisnisnya adalah batubara, yang dimana batubara ya bisnisnya sudah stabil. Ya kan, ya tinggal ngikutin fluktuasi harga batubara itu aja. Tapi kalau kita bicara setahun ke depan ya harusnya masih cukup stabil lah. Dividen juga udah ketebak, ya kan, berapa persennya. Mungkin kalau gua nggak salah di level sekarang mungkin sekitar 15-17an seperti itu, ya kan. Ya 17%, Kak. Tapi 17% itu kalau kemarin tebusnya di 5.500, ya kan. Kalau sekarang udah turun, sekarang 9.600-an ya mungkin 7-8%. Tapi itu gitu. dengan DPR 50%. Iya, dengan catatan DPR 50%. Ya kalau misalkan lebih tinggi ya mungkin bisa lebih tinggi atau sebaliknya gitu kan. Nah, itu kalau kita bicara mau cari yang lebih stabil. Ya jawabannya adalah AADI. Nah, tapi kalau kamu mau cari yang lebih mungkin potensinya lebih, ini kita nggak ngomong harga saham ya, tapi kita ngomong kinerjanya, prospek kinerjanya yang bisa lebih tinggi, mungkin jawabannya Adaro. Apakah Adaro bisa jadi the next brand? Menurut gua mungkin, ya. Kenapa? Karena gini, kan gua kayaknya ada data deh, coba kalau nggak salah. Nah ini, ya. Jadi ini gua ambil dari prospektusnya Adaro setelah pemisahan dengan ADI. Nah, jadi apa sih planningnya Adaro yang sekarang ini adalah green energy. Jadi mereka pengen ya di tahun 2030 dia akan genjot dia punya bioenergy dan solar. Ya, menurut gua ini possible. Kenapa? Karena kalau kita bicara bioenergy dan solar secara geografis di Indonesia nih itu memungkinkan. Ya, brand juga kita bisa lihat memungkinkan, ya kan? Nah, Adaro juga memungkinkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara bioenergi dan solar, ya urusannya cuma nama alam. Nggak ada urusan lagi sama, misalkan nih kalau kita kaitkan dengan
kebijakan Donald Trump. Ini kan agak bertolak belakang ya. Donald Trump justru pengen cabut subsidi green energy, tapi itu urusan sono, nggak ada urusan sama sini. Benar. Ya urusan sini malah ya Pak Prabowo lebih tetap concern kok dengan green energy gitu. Jadi menurut gua kalau ditanya apakah memungkinkan, memungkinkan. Tapi kalau kita mau main di atau invest di Adaro, kita nggak bisa hanya bicara 1 minggu, betul, 1 bulan, ya long kan? term plan. Ini plannya aja mereka aja long term. Mereka aja 2030, sekarang baru 2024 akhir, berarti masih 5 tahun lagi, gitu kan? At least 5 tahun baru kelihatan hasilnya, gitu. Nah, tapi tadi balik lagi ketika kita bicara ini nyambung ke yang tadi kita bicara konteks ini perusahaan growth atau dia mature. Ya, kalau kita bicara Adro yang sekarang jelas growth. Jadi jangan expect dividen gede dari Adro yang sekarang. Kalau mau cari dividen yang gede, ADI. Ya, tapi kalau mau cari yang mungkin bisa jadi the next brand, ya tapi balik lagi kalau semua sesuai dengan plannya, Adro jawabannya. Tapi nggak bisa expect dividen. Jadi balik lagi nih, mau yang mana? Apa yang mau cari gitu kan? Mau cari dividen atau mau cari potensi ke depannya. Benar, oke. Nih bro, seorang Rifan ya, apakah lu tuh invest di perusahaan-perusahaan yang baru IPO? Lu partisipasi nggak sih di IPO gitu? Gue pernah lakukan studinya bro. Misalnya orang-orang yang beli di harga IPO, probabilitas untuk rugi itu jauh lebih tinggi daripada untung. Okay. Nah kalau misalnya lu kayak gimana? Lu invest nggak sih? Dan kalau misalnya lu invest, kriteria perusahaan yang lu invest tuh kayak gimana? Oke. Jadi mungkin dalam beberapa tahun terakhir ya, gue baru 1 kali ikut. Baru satu kali ikut IPO. MTEL, Mitratel. Cuman ya tidak berbuah manis lah ibaratnya. Gitu. Kenapa? Karena ya kalau MTEL gue lihat ya secara bisnisnya bagus, tapi as time goes by ya ternyata hipotesanya ada perubahan gitu. Nah, cuma kalau kita bicara IPO secara keseluruhan nih di luar yang MTEL tadi dan di luar ADI ya. Soalnya ini spesial. Ini beda cerita gitu ya. Menurut gue nggak menarik, to be honest, gitu ya. Ini sorry nih kalau buat teman-teman yang baru IPO gitu. Tapi ya gue sih setuju lah. Gue juga udah lakukan studinya, mayoritas boncos kok. Tapi kenapa menurut lu nggak menarik? Pertama karena kalau gue lihat dari segi regulasinya juga jauh dipermudah. Contoh, misalkan kalau gue inget waktu zaman-zamannya 2015-an ke belakang, perusahaan itu harus sudah membukukan laba bersih. Itu salah satu contoh kriterianya. Sekarang perusahaan masih rugi bisa IPO, tapi dengan catatan ada proyeksi akan membukukan laba bersih 2 tahun ke depan. Nah, namanya proyeksi kan everyone can do it gitu kan. Ya udah gue bikin aja yang bagus-bagus ya, namanya juga proyeksi. Ntar kalau nggak tercapai bilang ya tidak terjadi, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Yang penting udah IPO dulu gitu. Nah, jadi maksud gue sama itu bro yang bikin sakit hati bro. Ada kasus suap-suap itu loh. Itu bikin sakit hati juga itu buat kita investor kan. Benar. Yang nggak bisa nyari gara-gara duit jadi bisa. Iya. Ya itu balik lagi menurut gue sih sorry to say kualitas perusahaan-perusahaan yang IPO sekarang ini jauh lah kalau misalkan kita bandingkan dengan 2015 ke belakang gitu. Di mana perusahaan-perusahaan yang yang di IPO itu adalah perusahaan-perusahaan yang menarik gitu. Karena memang tadi tuh secara regulasinya juga jauh lebih ketat gitu. Ya memang kalau kita bicara ini sebenarnya gini ya, kalau kita tarik yang lebih besar lagi, kenapa kok perusahaan-perusahaan yang kayak gini bisa IPO? Ya balik lagi karena jumlah emiten yang melantai di Indonesia itu masih dikit banget, dan untuk menarik perusahaan-perusahaan besar itu kan pasti lebih susah. Ya tapi daripada masukinnya yang aneh-aneh bro, mendingan nggak usah lah. Soalnya akhirnya nyungsep nanti investornya. Cuman kalau gue lihat ya, mungkin kalau dari segi regulator pingin supaya kan 2015 itu dari segi demand-nya udah bertumbuh, artinya jumlah investornya bertumbuh. Tapi jumlah IPO-nya paling cuma 30 setahun. Nah sekarang pengen diimbangin nih, oke jumlah investornya bertumbuh, masa pilihan sahamnya gitu-gitu aja sih? Ya dia pengen ya pilihan sahamnya lebih banyak gitu. Tapi ya gue setuju bahwa ya tetap harus difilter lah, tetap harus dikurasi. Karena kalau nggak ya kita punya persepsi akan market pasar saham Indonesia juga jadi jelek gitu. Jadi ya harapannya mudah-mudahan ya IPO ke depannya lebih menarik lah. Gitu. Ini bro, pertanyaan terakhir gue bro.
Tapi sebelum itu ya, gue pengen tahu deh, lu 100% saham atau ada kripto juga? Ada kripto juga. Oh, lu ada kripto juga? Ada kripto juga. Tapi nggak, tapi balik lagi nggak secara percentage boleh, apakah boleh spill? Mungkin kripto sekitar 10. Kalau secara cost value ya, cost value mungkin sekitar 10% kripto. Terus kemudian 25%, 20-25% tuh yang di pendapatan tetap, ada mix property juga beberapa gitu kan, sekitar 65-70% itu di saham. Saham itu juga dibagi, ada saham Indo sama saham US. Tapi saham US sekarang gue mulai agak turunin, lebih banyak di saham Indo ini. Lagi ada yang murah gitu maksudnya. Lagi ada yang murah, karena kan udah naik banyak bener. Ya kan 2024, ya udah di shifting lah gitu. Jadi money management aja gitu. Oke, tapi di luar dari tadi kan gue yang nanya saham apa yang menarik. Ada nggak sih dari lu saham yang menarik yang di luar dari yang gue tanya? Menurut gue tadi kita ada, mungkin satu kalau yang gue lagi lihat menarik juga itu TPMA. Nah, jadi TPMA ini Transport Marine, ya dia adalah perusahaan shipping, tapi dia mainnya adalah di coal distribution. Nah, jadi ini adalah perusahaan turunan kalau kita ngomong industri coal. Kalau ngomong industri coal kan tadi ada ADI, kemudian ada ITMG, PTB, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik ke industri turunannya, itu ada shipping, ya kan? Nah, shipping ini menurut gue juga menarik sebenarnya, gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara TPMA, ya ada beberapa katalis positif, gitu. Satu, kita lihat bahwa TPMA ini dia baru aja melakukan aksi korporasi juga. Dia baru mengakuisisi anak usaha. Ada BEST, ada TLP, ya satu lagi juga ada. Jadi dia baru akuisisi kalau gua nggak salah ingat tuh 3 anak usaha. Dan estimasinya ya laba bersihnya dia bisa naik sekitar 30%-an. Ya dari proyeksi yang dibuat oleh perusahaan ya kita tinggal pantau kan sesuai dengan plan atau tidak gitu. Nah yang menariknya juga adalah dari segi kan kalau kita bicara coal distribution itu ibaratnya main volume. Ya kan, dia nggak terlalu ngefek dengan pergerakan harga. Mau harga naik atau harga turun, selama volume produksinya meningkat, ya dia akan diuntungkan. Nah, by data itu juga sama. Volume dari produksi batubara di Indonesia itu terus meningkat. Dan 2025 proyeksinya juga meningkat. Jadi itu juga menarik untuk katalisnya si TPMA. Dan yang satu lagi, TPMA ini dia juga baru beli. Kalau gue nggak salah inget ya, ada deh gue, ada siapin juga, bentar. Nah ini nih, ya. Dia ada beli itu sekitar, total ya, itu sekitar 15 set kapal. Nah ini, jadi dia ada beli tugboat, ada beli barge, segala macam, ya kan, kapal tongkang, segala macam. Nah itu ada sekitar 15 gitu. Nah ini mengindikasikan bahwa, kemarin gue sempet tuh diskusi juga sama manajemennya, Bro. Kita tanya, kenapa kok berani banget beli 15 set kapal, tuh gede loh, 15 set kapal satunya aja tuh berapa juta dolar gitu kan. Dia bilang, Pak, 2024 itu kita keteteran banget Pak, asli, ya kan, tuh banyak orderan yang kita tolak-tolakin, ya kan. Nah makanya kenapa ya kita berani sekarang untuk beli 15 set kapal gitu loh, karena kita udah proyeksi dengan adanya 15 set kapal ini, itu juga nggak semua demand bisa kita penuhi, terpaksa harus kita lempar ke pemain-pemain lain gitu. Jadi itu mengindikasikan bahwa sebenarnya animo dari industri coal sebenarnya masih bertumbuh kok. Karena dari segi volumenya tadi aja nggak ketakar gitu loh. Jadi itu menurut gue juga menarik sih. Dan kalau kita lihat dari segi dividen ya, ini juga nggak kalah menariknya, Bro. Kalau tadi kan ADI 17%. Ya ini mungkin estimasi ya 13% lah, jadi slightly below ADI tapi masih jauh di atas pemain-pemain lainnya gitu. Jadi aset play lah bisa dibilang. Nah ini juga menarik juga sih kalau gue lihat. Siap. Thank you banget nih Bro buat waktunya, buat lo udah sharing-sharing. Thank you. Ini gue nggak expect lo sampai prepare buat kita, buat teman-teman. Tapi I'm sure ini tuh sangat-sangat helpful lah supaya kita tuh bisa ngikutin thought proses lu. Minimal kita jadi bisa ngerti thought proses sebelum investasi itu kayak gimana, pelajarin resiko sama potensi cuan kayak gimana, supaya orang-orang bisa sebelum masuk ya lu ngerti cerita di belakangnya. Betul. Bukan cuma lihat pergerakan harga candlestick gitu. Thank you so much ya Bro ya. Thank you so much Bro. Thank you juga buat teman-teman semua.